Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya berharap melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini, saudara, kita semua dibangun menjadi manusia yang kuat, manusia yang boleh melihat masalah yang kita hadapi mempunyai nilai yang kekal. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hidup di dunia ini dipenuhi oleh masalah. Dan seringkali kami menjadi frustasi, kecewa, marah, tertekan, stres. Namun seringkali kami lupa bahwa masalah-masalah yang kami hadapi adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang kekal. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami menghadapi setiap permasalahan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berharap ya Tuhan, pewahyuan dari Tuhan atas hamba-Mu ini dan atas saudara-saudaraku yang mendengarnya, supaya kami menjadi manusia yang kuat, tangguh, dan boleh berpengharapan ketika kami menghadapi berbagai macam permasalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya percaya saudara, kita semua menginginkan kehidupan yang tanpa masalah. Saya juga saudara, bukannya setuju bahwa saudara-saudara menghadapi banyak permasalahan. Tidak saudara. Sebab permasalahan membuat perasaan kita tertekan, membuat pikiran kita kacau, dan membuat kita tidak bahagia saudara. Namun sebagaimana berkali-kali saya katakan bahwa masalah akan selalu ada. Dan melalui program ini saudara, kita boleh melihat masalah itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Sama seperti sampah saudara. Namun kalau masalah itu, sampah itu bisa kita olah saudara, maka sampah dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya kita semua tidak suka dengan sampah. Namun jika keadaan itu terjadi, maka kita harus bisa menyikapinya sebagaimana seharusnya. Saudara, bukan hanya saya ataupun saudara yang menginginkan tidak adanya masalah, saudaraku. Di dalam Mazmur pasal 73, di sana diceritakan bagaimana seorang penyanyi bernama Asaf. Dia mengeluh, saudara. Keluhannya ditulis di dalam ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Saudara, Asaf merasa tertekan juga saudara, ketika dia mengalami berbagai macam permasalahan. Asaf merasa kecewa saudara, karena dia melihat ada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, namun kelihatannya hidupnya bahagia. Sedangkan Asaf adalah seorang yang sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dia menjaga dirinya agar tidak dikotori oleh dosa. Namun saudara, hal itu tidak membebaskan dirinya daripada berbagai macam permasalahan. Dia merasa stres dan tertekan, dan dia bertanya. Dia cari tahu, ya, bagaimana, kenapa semuanya ini terjadi. Saudara, kita belajar hari ini tentang masalah itu bernilai kekal. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Petrus menulis begini saudaraku, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat
cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rasul Petrus, saudara, memulai pembicaraan di dalam kitab 1 Petrus. Dia mengatakan, terpujilah Allah, ya, yang mengaruniakan kepada kita suatu kehidupan yang kekal. Jadi Rasul Petrus mengarahkan kita bukan di kehidupan sekarang, saudara, tetapi jauh melampaui kehidupan sekarang kepada kehidupan yang kekal. Sebagaimana tadi saya sampaikan kepada saudaraku semua, Asap merasa tertekan dan menderita karena pikirannya ditujukan kepada permasalahan yang dihadapi dengan dunia masa kini. Dia kecewa karena melihat di dunia masa kini banyak orang-orang yang tidak mengikut Tuhan, namun hidupnya berbahagia, beruntung dan berhasil. Saudara, saat kita ditekan oleh permasalahan, saudara, maka pikiran kita haruslah kita berikan kesempatan untuk memikirkan kehidupan yang kekal, saudara. Tanpa memikirkan kehidupan yang kekal, saudara, maka kita semua akan terjatuh ke dalam kondisi sebagaimana yang dialami oleh Asap, saudara. Rasul Petrus mengatakan, saudara, di dalam ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi kebahagiaan kita, saudara, harus kita pikirkan bukan karena hidup yang nyaman pada masa kini. Kebahagiaan kita haruslah karena didasarkan kepada adanya suatu kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Allah kepada kita, saudara. Selama kebahagiaan kita karena mempunyai uang yang banyak, karena mempunyai anak-anak yang taat, karena mempunyai istri yang cantik, karena mempunyai harta benda yang banyak, saudara, jika itu menjadi dasar kebahagiaan kita, saat ada masalah kita pasti kecewa, saudara. Kita pasti merasa tertekan, kita pasti merasa marah. Sebab sesuatu yang kita rasa menguntungkan itu diambil dari hidup kita, dan itu membuat hidup kita menjadi tidak bahagia, saudara. Namun, saudara, kalau kita selalu memikirkan sorga yang kekal, saudara, di dalam Wahyu pasal 21 ditulis bahwa nanti di sorga Tuhan akan menghapus segala air mata kita, saudara. Artinya, saudara, karena di bumi ini masih ada banyak peristiwa yang membuat air mata kita tercurah, saudara. Karena itu nanti di sana air mata akan dihapus, saudara. Lalu, saudara, air mata ini dari mana muncul? Karena selama di bumi ini kita menghadapi tekanan dan pencobaan, saudara. Saat saudara menginginkan kehidupan kerohanian yang lebih murni, lebih kudus, lebih sabar, lebih rendah hati, maka saudara akan banyak tekanan, akan banyak persoalan, akan banyak hal yang mengecewakan, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebab dituliskan oleh Rasul Petrus, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, iman kita, iman yang kuat, iman yang benar harus diuji. Saudara, jika seorang anak sekolah hanya memusatkan pikirannya kepada ujian-ujian, saudara, maka dia akan frustasi, saudara. Tapi jika ia sadar bahwa dengan semua ujian itu akan diperoleh nilai yang tinggi, dan melalui nilai yang tinggi itulah dia akan memperoleh pengetahuan yang sempurna, dan kelak di masa depan pengetahuan yang sempurna itu ketika diuji akan membuat dia menjadi seorang pengusaha, pejabat, pegawai yang benar-benar mampu mengerjakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya, saudara. Jika anak sekolah itu hanya fokus memikirkan ujian pada hari ini tanpa melihat keuntungan dari ujian itu di masa depan, maka dia akan kecewa, frustasi, stres, dan putus asa, saudara. Seperti ini kita, saudara. Ingatlah, saat kesabaran kita diuji, saudara, maka kesabaran kita meningkat, saudara. Sama seperti anak sekolah, saudara. Setelah diuji berulang-ulang dengan pelajaran pertambahan, saudara, maka pengetahuannya bertambah, dia menjadi mengetahui perkalian. Setelah diuji berkali-kali dengan pelajaran perkalian, maka dia naik, saudara, untuk mempelajari akar, saudara. Setiap tahapan melewati berbagai macam ujian untuk memiliki pengetahuan yang sempurna, saudaraku. Demikian dengan kita. Mungkin kita merasa kita sudah sabar, namun kenapa masih ada ujian kesabaran? Kita sudah merasa sabar, namun kita merasa ujian persabaran masih lagi datang. Itu, saudara, karena Tuhan belum melihat kita memiliki kesabaran seperti Tuhan Yesus. Ya, belum sempurna, saudara. Kesabaran anak SD masih lebih rendah dari kesabaran anak SMP. Kesabaran anak SMP masih lebih rendah dibanding kesabaran anak SMA. Itu sebabnya, saudara, jam belajar di SD sampai jam 10 pagi atau jam setengah 1 siang. Tapi naik ke SMP, saudara, jam pulang sekolah jam 2. Tapi naik ke SMA, saudara, pulang sekolah bisa jam 3 dan jam 4. Bahkan ada yang sampai pulang jam 5 sore, saudara. Dinaikkan. Dan ketika dinaikkan, saudara, kita merasa, Tuhan, sampai kapan? Mungkin ibu-ibu yang diuji melalui suaminya, ya, bapak-bapak yang diuji melalui atasan, pengusaha-pengusaha yang diuji melalui rekanan atau pelanggan, saudara, gembala-gembala yang diuji oleh jemaat ketika memberitakan Injil ditolak, diuji, saudara. Kita terus diuji, saudara. Bukan hanya saudara yang menghadapi ujian, saya pun sangat sering menghadapi ujian, saudara. Saya juga seperti saudara, kadang-kadang merasa tertekan, saudara, merasa kecewa dan frustasi. Saat saya mengalami itu, saudara, yang saya lakukan adalah sujud di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, kenapa aku mengalami ini, Tuhan? Ada apa, Tuhan? Apa salahku, Tuhan? Saat itu, saudara, Tuhan mengingatkan saya akan sorga yang kekal, tempat di mana akan ada nilai atau kehormatan, mahkota yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Saya belum bisa mengatakan, saudara, apakah nilai mahkota di sorga itu seperti prajurit-prajurit di dunia ini. Kalau prajurit-prajurit kan ada bintang, saudara, ada tanda-tanda kehormatan. Lulus infanteri 1, lulus infanteri 2, lulus latihan terjun payung, lulus latihan menyelam. Selalu ada bintangnya, saudara. Apakah nanti di sorga akan ada bintang, saudara? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya, saudara, di situ tadi dikatakan bahwa akan ada
puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Wah, hari itu Tuhan Yesus akan berkata, kamu ini sabar ya. Kamu sudah lulus ujian, berkali-kali diuji dan kamu tetap sabar. Masuklah hai hambaku yang sabar ke dalam kerajaanku. Saudara, pikirkan kerajaan sorga supaya saudara boleh tetap tenang di saat saudara dan saya mengalami ujian. Kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Ujian yang kami hadapi bernilai kekal. Biarlah pikiran kami tertuju kepada sorga saat berbagai macam persoalan menekan kami. Tolonglah kami supaya kami tetap kuat, setia sampai akhir, sampai mahkota kemuliaan Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu saudaraku hari Senin dalam program Masalah Itu Baik. Saya merindukan apapun masalah yang saudara hadapi, saudara berpengharapan bahwa di sorga nanti akan ada upah di balik semua masalah yang kita hadapi. Salam.